Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Salim dengan NIM akhir 030 dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang MATLAB dan dasar Simulink. Saya berasal dari kelompok 2, yaitu dengan saya sendiri, kemudian Muhammad Bahtiar, Cikal Aryo, Nabila Permatasari, dan Rasid Rijal. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas, yaitu kita akan membahas satu tentang apa itu MATLAB, Simulink, serta konsep modeling dan simulation. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang dasar sistem Laplace, transformasi Laplace, dan transformasi function. Kemudian ada pemodelan sistem mekanik, elektrik, serta hidrolik. Nah, yang ketiga yaitu ada pengenalan sistem kontrol yang akan dijelaskan dengan diagram blok. Kemudian yang terakhir itu kita akan mencoba menggunakan Simulink pada software MATLAB. Nah, yang pertama kita bahas yaitu apa itu MATLAB. Nah, MATLAB yaitu adalah sebuah platform komputasi dan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat populer di kalangan insinyur dan ilmuwan. Keunggulannya terletak pada kemampuan yang untuk bekerja dengan matriks dan array. MATLAB digunakan untuk analisis data, pengembangan algoritma, visualisasi, dan komputasi numerik. Dalam konteks video ini, MATLAB adalah mesin yang menjalankan semua kalkulasi di balik simulasi yang dibuat di Simulink. Nah, yang selanjutnya itu ada Simulink. Simulink adalah lingkungan grafis yang terintegrasi dengan MATLAB. Alih-alih menulis kode baris per baris, kita dapat menggunakan blok diagram visual untuk mempresentasikan bagian-bagian dari sebuah sistem dan menghubungkannya dengan garis sinyal. Ini sangat ideal untuk pemodelan dan simulasi sistem dinamis seperti yang ditunjukkan dalam video dari materi pada 1 menit lebih 54 detik. Nah, Simulink membantu memvisualisasikan komponen sistem yang berbeda seperti mesin cuci piring. Nah, yang selanjutnya adalah konsep modeling dan simulation. Modeling adalah proses membuat representasi atau sebuah model dari sistem di dunia nyata. Ada 3 jenis model, yaitu model fisik, yaitu representasi nyata seperti mainan atau maket rumah. Matematis, menggunakan persamaan matematika untuk mendeskripsikan perilaku sistem. Nah, inilah fokus utama dari rekayasa sistem kontrol seperti menulis persamaan matematika untuk menjelaskan cara kerja mesin-mesin cuci piring contohnya. Yang terakhir itu ada model proses, yaitu diagram alir atau flowchart, daftar langkah-langkah. Nah, yang selanjutnya ada simulation, adalah proses menjalankan model tersebut seiring waktu untuk mengamati perilakunya atau responnya. Tujuan ini adalah untuk memprediksi bagaimana sistem akan bereaksi terhadap input tertentu tanpa harus membangun fisiknya. Sebagai contoh, mensimulasikan output mesin cuci piring berdasarkan input tertentu tanpa harus membangun mesin cuci piring itu sendiri. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu ada dasar sistem dinamis. Sistem dinamis adalah sistem yang keadaannya berubah seiringnya waktu, jadi keadaannya tidak konstan. Laplace, selanjutnya ada Laplace transformation dan transfer function. Nah, transformasi Laplace adalah sebuah teknik matematika yang mengubah persamaan diferensial yang rumit dan berada dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar yang lebih sederhana dan berada dalam domain main S atau function S. Ini memungkinkan kita menganalisis sistem dengan aljabar biasa, bukan kalkulus. Nah, fungsi alih atau transfer function
adalah representasi matematis dari hubungan antara input dan output sebuah sistem, didefinisikan sebagai rasio dari transformasi Laplace output terhadap transformasi Laplace input dengan asumsi semua kondisi awal adalah nol. Nah, seperti persamaan yang dapat dilihat pada PPT ini. Nah, selanjutnya ada pemodelan sistem mekanik, elektrik, serta hidrolik. Nah, prinsip pemodelan dapat diterapkan di berbagai domain fisik. Contohnya yaitu sistem mekanik melibatkan massa, pegas, dan peredaman. Contohnya adalah sistem suspensi mobil. Kemudian ada sistem elektrik melibatkan resistor, kapasitor, induktor. Dan contohnya adalah motor DC, dan hidrolik melibatkan tangki, katup, dan aliran fluida. Contohnya adalah kontrol level tangki. Nah, semua itu tidak jauh dari persamaan dan ilmu fisika. Nah, kemudian ada sistem kontrol dengan diagram blok. Tujuan sistem kontrol adalah membuat suatu sistem atau disebut plan berperilaku sesuai keinginan kita. Jadi, kita dapat mengontrol plan tersebut. Nah, kontrol dibagi dua, yaitu ada sistem loop terbuka atau open loop. Sistem ini bekerja berdasarkan input yang telah ditetapkan tanpa memeriksa hasilnya. Jadi, gampangnya tidak ada feedbacknya. Nah, yang kedua yaitu sistem loop tertutup atau closed loop. Nah, sistem ini lebih cerdas karena menggunakan umpan balik atau feedback. Sistem mengukur output dan membandingkan dengan nilai yang diinginkan. Selisihnya digunakan untuk controller untuk memperbaiki tindakan. Contohnya adalah mesin cuci piring canggih dengan sensor kebersihan. Nah, seperti sensor mengukur tingkat kebersihan piring, hasil pengukuran diumpan balik dan dibandingkan dengan tingkat kebersihan yang diinginkan. Jika belum cukup bersih atau error, controller akan memerintahkan mesin untuk terus mencuci hingga target tercapai. Nah, mungkin sekian, kita akan lanjut ke simulasi MATLAB-nya. Nah, sekarang kita udah berada di software MATLAB-nya. Pertama-tama kita akan mensimulasikan yaitu rangkaian gelombang sinus sederhana. Oke, kita tunggu dulu loading. Baik. Nggak masuk. Headshot. Ini mah player lagi dong ini. Apa editnya? Nah, kita udah ada di simulasinya, yaitu ini simulasi gelombang sederhana. Ini di sini terdapat sine wave atau gelombang amplitudo. Kita simulasikan, kita atur sebelumnya, kita atur dulu amplitudonya. Kita lihat di amplitudo 3, lalu run. Nah, kalau udah kita bisa pencet scope-nya. Nah, ini output dari simulasi gelombang sinusoidal sederhana. Selanjutnya kita akan ke rangkaian kedua, yaitu gelombang sinus dengan gain atau penguat. Nah, misal kita atur amplitudo 1. Nah, lalu kita kuatkan atau tingkatkan amplitudo 2. Lalu kita run.
Kita buka scriptnya. Nah, jadi hasilnya yaitu dengan amplitudo 2. Ini menggunakan gain atau sebagai penguat agar sistemnya tidak mudah noise. Lalu kita buka lagi rangkaian ketiga, yaitu rangkaian sinusoidal sederhana tapi menggunakan perbandingan. Nah, contoh kita diisi dengan 2. Nah, di sini gainnya kita isi 3. Lalu kita run. Nah, udah kita run, kita lihat di cukup. Nah, ini jadi ketika ada 2 input tapi dibandingkan, jadi yang satu tadi kan inputnya ada kita isi 2 dan 3. Nah, yang satu ketika inputnya 2 dan yang satu ketika inputnya sudah melewati gain. Yang tadi gainnya diisi 3, jadi 2 kali 3 yaitu hasilnya 6. Jadi ini dibandingkan. Oke, kita ke rangkaian selanjutnya, yaitu ada rangkaian keempat. Bentar, rangkaian keempat. Nah, rangkaian keempat ini yaitu jenis-jenis dari gelombang. Misal ini ada step, yaitu step ini seperti gelombang PWM dan rem. Rem buat seperti gelombang buat penguat dan yang lainnya. Kemudian ada sine wave, ini sinusoida biasa yang kayak tadi. Terus ada random number, ini buat kayak numerik, dan fungsinya biasanya digunakan untuk mendeteksi tentang noise atau gelombang yang acak-acakan. Kemudian ini buat kayak repeating squares yang gelombangnya berbentuk segitiga. Nah, kita langsung aja dengan inputnya amplitudo 1 semua. Sebenarnya ini udah di-upload di codingan menggunakan Chrome Workspace. Nah, kita run. Nah, kita bisa lihat cukupnya satu-satu. Ini bentuk gelombangnya seperti ini, seperti PWM. Kemudian ada ini yang gelombangnya hanya lurus miring saja, seperti kayak pada PID, naik pada PID, kontrol PID. Terus ada sinusoidal, untuk gelombangnya seperti tadi, seperti satu bukit dan satu lembah. Kemudian ini buat numerik, seperti noise, atau jadi bentuk gelombangnya berantakan. Kemudian ada yang bentuk gelombangnya seperti segitiga ini. Oke, selanjutnya yaitu nomor 5, rangkaian sistem kontrol posisi. Nah, ini rangkaian ini terdiri dari gelombang sinusoidal, kemudian ini buat
fungsi feedback, jadi ada error, penghitung error, terus ada gain, terus ada transfer function. Nah ini ada control PID derivatif, ini gain juga, dan ini inputnya, outputnya. Kita coba run. Terjadi error sepertinya. Kita lihat langsung aja outputnya. Nah ini output dari kontrol PID tersebut, kontrol posisi. Nah kita langsung aja skip ke rangkaian yang ke-6, yaitu operasi matematika. Nah operasi matematika di sini saya menggunakan subsistem dikarenakan fungsinya yang sangat banyak. Ini subsistem kali tambah kurang. Nah kita run aja. Nah ini fungsi buat pertambahan dan pengurangan. Ini kan ini plus 1 ditambah minus 10, jadi hasilnya 9. Nah kemudian ini untuk perkalian. Nah 4 kali 1 isinya 4. Nah ini untuk fungsi perkalian dan pertambahan. Jadi 1 tambah dikali, inputnya akan jadi kali. Ini fungsi buat perkalian dan pembagian. Kita buka lagi buat yang ke-7, ada operasi matriks. Masih tergolong operasi matematika, cuma lebih advance. Nah di sini bilangan matriks. Nah ini kan bilangan matriks, bisa kita ganti ininya 2. Nah ini bilangan konstan, kemudian U ini adalah bilangan ini sendiri, jadi dimisalkan terus dikali bilangan konstan dari gain. Nah hasilnya matriks dari 17, 80, 18, dan 88. Nah untuk rangkaian yang kedua yaitu matriks assignment, tidak jauh beda seperti matriks sebelumnya. Mohon maaf ada yang kelewat, yaitu di operasi matematika ini membuat operasi pertambahan pengurangan, kemudian masih ada ini buat yang lebih lanjutan. Nah ini buat absolut, ini buat fungsi absolut, kemudian ini buat fungsi side, dan ini buat fungsi bias. Nah yang terakhir ada matematika lanjutan, yaitu ini terdiri dari fungsi fungsi dari ada math function, rounding function, dan script, terus trigonometry function. Nah ini kayak rounding function, terus script ini seperti akar, trigonometry perhitungan seperti sin, tan, dan cos. Kemudian ini polinomial. Mungkin segitu dari fungsi matematika. Nah kemudian kita hapus dulu satu-satu. Nah kita buka selanjutnya, yaitu rangkaian matriks terus operasi vektor.
Nah, operasi vektor ini kita run. Nah, ini untuk max. Jadi kita dilihat untuk nilai paling gede dari kumpulan angka ini. Ini kan paling gede yaitu -1. Kemudian ini dilihat untuk angka kumpulan angka dari paling kecil. Kemudian ini product of element. Jadi keseluruhan angka tersebut dikalikan. Misal run. Nah, udah di run. Nah, misal 2 kali 6 12, terus 12 kali 7 kali lagi 0, yang hasilnya 0. Kemudian ini sigma dari berarti penjumlahan dari seluruh ini. Contoh ini sigma sum of element kan. Misal 1 2 3 dan 6. 1 tambah 2 3, terus 3 tambah 3 6, dan 6 tambah 6 yaitu 12. Nah, kita buka lagi matrix operasi vektor sudah. Operasi vektor belum. Ini operasi vektor sudah ternyata. Nah, sekarang ada log MATLAB. Nah, log MATLAB ini seperti kayak block function, cuma si fungsinya tuh udah diketahui di pakai codingan di MATLAB. Nah, namanya juga MATLAB function. Kita bisa klik 2 kali buat. Nah, ini function dari MATLAB tersebut. Jika kurang sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, ini jadi diintegrasikan seperti itu. Nah, kita buka lagi rangkaian ke lookup table. Nah, kalau rangkaian ini berfungsi untuk menampilkan hasil data dari ini nilai tabel. Jadi ini bisa diinput, dimasukkan nilai-nilai yang banyak, seperti contohnya buat perhitungan sensor, kalibrasi sensor, dan seterusnya. Nah, kita close dulu, kebanyakan workspace. Nah, kita buka lagi rangkaian 11 dan 12, yaitu nah, ini udah keluar ya, tapi belum di-run. Nah, itu rangkaian mux demux dan subbus selector dan bus selector, bus creator dan bus selector. Mohon maaf, kita tampilkan aja. Kita tampilkan aja nama-namanya. Nah, ini kayak rangkaian mux-mux-nya itu bisa sinusoida 1. Ini dibandingkan dengan nilai gain dari 5. Nah, kita run. Ini
scoop yang ini yaitu perbandingan. Nah, kemudian ini rangkaian pemisah. Jadi ini ketika inputnya 1, kemudian ada gain, jadi inputnya terhitung 2, ini outputnya jadi 1, kemudian di sini dipecah lagi outputnya jadi 2. Begitupun dengan ini, yaitu ketika inputnya 3, kemudian disatukan dulu, outputnya jadi 1, kemudian diubah lagi menjadi outputnya dibagi lagi menjadi 3. Jadi seperti itu. Jadi kita buat pemisah. Nah, selanjutnya ada rangkaian 14 selektor, rangkaian ke-14. Nah, ini seperti rangkaian kayak saklar biasa. Nah, contoh ini seperti rangkaian yang kita milih outputnya mau yang PWM atau sinusoidal. Nah, bisa kita milih yang berarti ini nyambungnya ke yang PWM. Nah, maka outputnya yang PWM. Nah, kemudian yang ini juga seperti itu, outputnya kita bisa milih mau berapa, bisa diatur. Kan ini nyambung ke output 0, jadi outputnya juga yang di display 0. Kemudian ini juga seperti itu. Kita buka lagi buat rangkaian switch. Nah, rangkaian switch tidak jauh seperti sebelumnya, yaitu ini buat kayak compare to zero. Nah, berarti ini buat operasi menurunkan nilai. Nah, yang selanjutnya ada rangkaian subsistem. Nah, rangkaian subsistem ini contohnya sederhananya ini. Jadi kita bisa bikin rangkaian PID. Nah, ini kan kepanjangan ya ininya, fungsi transfernya. Contohnya ini. Nah, kita bisa jadi diringkas. Subsistem itu seperti fungsi untuk meringkas. Seperti itu. Seperti tadi contohnya saya menggunakan subsistem buat menggunakan yang kali tambah kurang, yang sistem matematika. Nah, kemudian kita ke rangkaian yang terakhir. Kita buka MATLAB dulu, kita buka code-nya. Nah, ini buat workspace-nya yang sudah di inisiasi, seperti nilai A itu ada 3, B ada 6, dan C sama dengan 9. Nah, kita buka simulingnya. Simulingnya ada open. Nah, kita run. Ikan tadi C yaitu 9. Jadi kita rangkaiannya bisa lihat. Nah, ininya amplitudenya jadi 9. Misal kita bisa ganti ininya menggunakan sinusoidal. Kita sambungkan. Nah, kita ganti hurufnya yaitu jadi B yaitu seperti di base workspace ada B itu sama dengan 6. Kita tulis, kita run, kita lihat output. Nah, ini
outputnya menjadi 6. Jadi si mfiles ini, fungsi mfiles tuh kayak kita tuh inisiasi dulu nilai di MATLAB. Di ini yang sebelah sini bisa kayak A sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, terus kita integrasikan dengan Simulink ini kayak gitu. Nah, kemudian ini karena ini rangkaian terakhir, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf atas kekurangannya dan ketidaktahuannya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.